Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak Ibu? Baik-baik? Alhamdulillah. Ini habis korban kok tambah gemuk-gemuk. Ya baik, mari kita lanjutkan pertanyaan tentang pernikahan ya, tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Masih belum selesai. Mudah-mudahan hari ini bisa diselesaikan atas pertolongan dan ridha Allah. Baik, mari langsung saja Ustaz. Kita mulai nomor 13 Ustaz. Ustaz pernah menyampaikan bahwa ketika memilih calon istri atau suami itu cari yang agama dan akhlaknya baik. Pastinya setiap orang juga mengharapkan dapat yang demikian itu. Namun, bagaimana cara kita untuk menilai bahwa calon tersebut agama dan akhlaknya baik? Di yayasan ini ada yang namanya tim serasi. Setahu saya, dari tim serasi ini hanya menyampaikan data singkat seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, tempat cabang mengaji, dan pekerjaan. Biasanya ketika ditanya tentang si calon ini ke tim serasi, jawabannya sudah mengaji, ke majlisannya baik, punya pekerjaan. Sementara ada beberapa yang di status sudah mengaji aktif di kemajlisan, tetapi akhlaknya belum mencerminkan atau mengamalkan hasil kajian. Yang demikian ini bagaimana Ustaz? Kalau memang betul seperti itu, berarti itu ngaji tapi belum mengamalkan hasil kaji, baru sebatas mendengar, bisa jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan-jangan hatinya ada sumbatan, hatinya tertutup, lawes ngaji kok tidak segera mengamalkan hasil kaji. Ini orang yang sudah tahu orang ngaji itu. Orang yang sudah tahu itu ada tanggung jawabnya, konsekuensinya. Kata Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Di akhir Quran surat Az-Zumar ayat 9 itu, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu? Nah ini orang ngaji kan sudah ada ilmunya, sudah tahu, dengan orang yang tidak berilmu tentu beda. Ayat ini bukan hanya sebatas apresiasi Allah terhadap orang yang berilmu, namun ayat ini juga berbicara tentang dunia tanggung jawab bagi orang yang berilmu. Tanggung jawabnya dia harus menjadi ulul albab. Itu konsekuensi logis, konsekuensi bagi orang yang berilmu. Maka itu dunia tanggung jawab. Gak ada orang wis regep ngaji kok perilakunya belum mencerminkan orang ngaji. Ketika sedang menyodorkan atau setor data saja, mencari istri misalkan, tapi seolah-olah menjadi orang yang paling alim, paling soleh. Apa meneh nek ada calon mertuanya, salate ketoke khusyuk banget, ngajinya sregep, qiraahnya ndeles. Tapi begitu sudah dapat ketok asline, mung sesasi bertahan dengan kesolehan yang semu, kesolehan yang dimanipulasi. Habis itu kelihatan aslinya, salate dindi-endi,
omongannya kasar, suka bentak-bentak, watak aslinya kelihatan. Itu yang bisa merubah dirinya sendiri. Kalau watuk, hanya beda huruf U dengan A, ini sudah jauh sekali. Kalau watuk, insya Allah minum dawa, obat, Allah paring kecocokan, beri kecocokan, Allah beri kesembuhan. Tapi kalau watak, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tidak ada apotek yang jual obat watak. Itu coba jenengan cari di apotek. Beli apa Bapak? Beli apa Ibu? Saya mau beli obat watak. Karena watak saya kasar. Saya suka memaki istri. Mungkin ya yang punya apotek atau sing nglayani, walah lha kula ten mriki bendina nggih. Sami kok saya juga kasar pada istri. Obat watak itu ya hanya kembali ke agama dan mengamalkan agama. Adapun tim serasi, hum yahkumuna bid-dhahir. Beliau-beliau tim serasi itu hanya bisa melihat, menghukumi dari tata lahir yang beliau-beliau lihat. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang mengetahui kedalaman atau isi kedalaman hatinya. Itulah pentingnya ihsan, perasaan, keyakinan senantiasa diawasi oleh Allah meskipun sedang dalam keadaan sendiri. Tidak ada mata manusia yang melihat, tapi dia yakin betul Allah Maha melihat. Itu penting. Sebagai orang yang beriman harus kita tanamkan keyakinan ihsan itu, bahwa Allah melihat. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah dengan mata kepalamu. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dengan mata kepalamu, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasimu. Sedangkan tim serasi itu hanya melihat tata lahirnya, memberikan informasi sesuai dengan apa yang tim serasi terima dari keluarga calon mempelai. Dan dari tata lahir, datang ngaji sregep, nggak pernah terlambat, tidak tidur dan mendengarkan betul, jamaah sholat di masjidnya sregep. Meski kenyataannya sholatnya belum tanha anil fasya' wal mungkar, ya, tim serasi tidak bisa mengetahui itu. Nah, makanya tim serasi itu hanya memberi informasi yang sampai kepada beliau-beliau. Dan apa yang beliau-beliau lihat dari calon pengantin itu. Oh, ternyata ngajinya sregep, sholatnya sregep, ini itu dan lain sebagainya. Apa yang disembunyikan di dalam hatinya, tim serasi nggak akan tahu, sampai hari kiamat nggak akan tahu. Jangankan itu, loh kita di sini loh saat ini ngaji. Apa ada yang bisa membaca isi hati kita masing-masing? Coba jenengan jejer ini, duduk berdampingan begini, apa jenengan perso satu dengan yang lain isi hatinya? Enggak ada yang tahu. Saya yang mendapat amanah duduk di sini, apa jenengan perso isi hati saya? Enggak perso jenengan. Apa mesti saya lebih bertakwa daripada panjenengan? Belum tentu. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu panjenengan lebih bertakwa dari saya juga. Belum tentu. Yang maha mengetahui isi hati kita itu hanya Allah. Namun ada nasihat,
qalbul mu'min la yuwati'u au la yukhalifu lisanahu. Hati seorang mukmin itu tidak akan mengkhianati lisannya. Walisanul mu'min la yuwati' qalbahu. Lisan seorang mukmin juga tidak akan mengkhianati hatinya. Jadi apa yang tampak pada tataran lahirnya itulah yang ada dalam hatinya. Itu mukmin yang hakiki. Apa yang ada dalam hatinya itu yang akan tampak dalam tataran lahirnya. Makanya kita disindir oleh Allah, diingatkan oleh Allah dengan sangat halus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanannya. Lima taquluna mala taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak pernah mau mengamalkan apa yang kamu katakan? Padahal sebagai bukti keimanan kita, sebagai bukti pengakuan iman kepada kita, semaksimalnya perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita sesuai dengan perkataan. Kalau mengatakan sesuatu tentang kebaikan, belum mengamalkan saat kita mengatakannya, maka segera paksa diri untuk menjalankan kebaikan yang sudah kita ucapkan. Bukan kok terus punya pikiran, kalau begitu saya tidak akan mengajak orang kepada kebaikan. Lah konsekuensinya harus segera mengamalkan, bukan begitu. Kalau mengatakan satu kebaikan, mengajak satu kebaikan, belum bisa dilaksanakan, pada saat kita mengucapkan, segera paksa diri. Karena kalau tidak begitu, kabura maktan, amat besar kebencian di sisi Allah. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau melaksanakan. Sehingga dalam bahasa Jawa hanya, nah itu jar koni, iso ngujar ra iso ngelakoni. Orang sifat kemunafikan seperti itu, jarkoni, iso ngujar ra iso ngelakoni. Nah, terkait dengan mencari calon pendamping, insya Allah tim Serasi sudah berusaha semaksimalnya dan sudah melakukan ikhtiar insani dan ilahi dengan maksimal. Hum yahkumuna bidzohir. Beliau hanya menghukumi, hanya melihat dari tata lahir si calon tadi. Nah, kelihatannya ya sregep ngaji, kegiatan kemajelisan nomor 1, ya, setiap kegiatan majelis pasti ada. Lah bagaimana kalau dohirnya seperti itu? Masa iya kita akan mengatakan wah orang itu nggak baik? Masa iya? Wong kita nggak ngerti. Lah kamu tahu dari mana? Kuwi lho, isi atine kuwi jane ora apik. Lah tahu dari mana? Nah, perkara begitu sudah nikah, keinginan sudah tercapai, terus ketok asline, watak aslinya muncul satu persatu. Nah ini yang menjadi muskilah. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau memang kita ini mengaku sebagai hamba Allah, mari berusaha menuju ketakwaan masing-masing individu, sehingga tata lahirnya yang tampak itu juga
isi hatinya juga begitu. Dengan demikian rumah tangga bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, insya Allah tim Serasi sudah berusaha dengan maksimal. Ya, ada lagi. Bagaimana cara memberi masukan kepada istri agar tidak menggunakan HP untuk keperluan yang tidak berguna, seperti melihat status WA orang lain, melihat TikTok, melihat Instagram, YouTube Korea, dan lain sebagainya. Kami sudah sering mengingatkan supaya menggunakan waktu luang untuk membaca Al-Quran. Bila diingatkan, yang terjadi adalah bergudul. Menggunakan HP untuk keperluan pribadi, sudah sibuknya seperti berbisnis dengan ribuan konsumen, Ustaz. Nah, itulah dahsyatnya pengaruh setan gepeng, ya begitu itu. Nah, ternyata pengaruh HP setan gepeng itu ya bisa menyebabkan keretakan keharmonisan rumah tangga. Kalau waktunya habis dengan HP, ya mana kober baca Quran. Wong lagi asik lihat TikTok, lagi asik main game, lagi asik Instagraman, lagi asik buat video. Lah kok tiba-tiba diingatkan, ayo baca Qur'annya, bergudul. Langkahnya bagaimana? Ambil HP-nya, jual, belikan HP jadul. Iya. Lanjangan suami sebagai kepala rumah tangga mau menasehati istri saja kok bingung. Beri nasihat yang jelas dan tegas. Ingat, Nabi kita bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni sebaik-baik Islamnya seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Lang tambah usia wis ndang mati, arep mati kok cik waktunya habis untuk media sosial yang enggak bermanfaat. Main HP itu apa enggak boleh? Boleh, dengan catatan bermanfaat dunia akhirat untuk hal-hal yang positif. Tapi kebanyakan kalau sudah main HP di situ full kuota, kira-kira untuk positif atau negatif, persentasenya lebih besar mana? Nah, pun jujur no, jenengan sudah ngaku no. Ya tahu, dengan video call, untuk video callan dengan lawan jenis. Kalau HP jadul tidak bisa video callan. Video callan tuh terus minta lawan jenis, minta foto, terus buka aurat, video call, buka jilbab dan lain sebagainya, Pun tahu yakin bujuk rayu setan, pengaruh hawa nafsu ini lebih dahsyat daripada pertimbangan-pertimbangan akal kita. Lebih dahsyat dari pertimbangan-pertimbangan intelek. Pengaruh hawa nafsu itu lebih dahsyat daripada pertimbangan akal dan pertimbangan intelek. Jangan dikira seorang intelek itu tidak terjerumus karena mengikuti hawa nafsunya. Banyak yang terjerumus. Koruptor itu intelektual semua itu, yang korupsi itu, tapi ternyata hawa nafsunya untuk korupsi lebih kuat daripada pertimbangan intelektualnya. Maka ambil HP istrinya, kalau